Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh muatan ilmu pengetahuan alam pada pekan ketiga bersama saya Ibu Yanti Frida. Materi kita kali ini adalah tentang perkembangbiakan pada hewan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi secara generatif maupun vegetatif. Nah, ternyata pada hewan juga ada persamaannya. Yuk kita cek. Iya. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Nih, siapa ini yang pakai topi? Iya, ini adalah telur yang menetas ya. Pada apa ini? Pada ayam, betul. Sedangkan pada gambar kedua ini adalah apa? Ya, ini adalah kuda laut dan ini adalah anak-anaknya yang baru dilahirkan ya. Sebagai informasi ini adalah kuda jantan, kuda laut jantan. Pada kuda laut, kalau yang tadi telurnya ada kemudian menetas. Kalau pada kuda laut telur dari betinanya nanti disimpan pada tubuh jantan, kemudian nanti telurnya berkembang. Setelah dia siap untuk keluar, maka seolah-olah seperti kuda jantan yang melahirkan, kuda laut jantan yang melahirkan ya. Prinsipnya seperti itu. Kita bandingkan dengan gambar yang ketiga ya. Pada gambar ketiga ini adalah kucing, betul. Nah, ini adalah anak-anaknya yang sedang menyusui. Bagaimana cara perkembangbiakannya? Nanti akan kita bahas. Gambar ke-1, gambar kedua, dan gambar ketiga tentunya mempunyai perbedaan. Kalau ini telurnya jelas ya. Kemudian anaknya menetas, jelas. Kalau yang ini anak-anaknya seolah-olah dilahirkan oleh kuda laut jantan. Kalau yang ini sudah jelas ibunya atau induk betinanya melahirkan. Yuk kita lihat apa namanya. Ya, yang ini namanya ovipar. Ini adalah perkembangbiakan generatif secara ovipar. Yang ini ovovivipar. Dan yang ketiga vivipar. Apa perbedaan antara ketiganya? Oh, kalau bertelur, kalau yang ovipar ada huruf O-nya, berarti dia bertelur, O, bulat kayak telur ya. Kemudian yang ovovivipar ini bertelur melahirkan, jadi telurnya berkembang di dalam tubuh induk, kemudian dia dikeluarkan seolah-olah seperti melahirkan begitu ya. Kalau yang vivipar namanya melahirkan ya. Jadi perkembangbiakan generatif pada hewan terjadi melalui 3 cara, yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Kita akan bahas lebih mendalam dengan cara membandingkan ciri-ciri hewan ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Yuk kita cek. Yang pertama, pada hewan ovipar tidak memiliki daun telinga. Misalnya apa tadi? Ayam. Sedangkan pada hewan vivipar memiliki daun telinga. Contohnya apa? Kucing tadi ya. Kemudian, kalau pada ovipar, tubuhnya ditutupi bulu atau sisik. Contoh yang ditutupi bulu? Ayam. Contoh yang ditutupi sisik? Ikan. Kemudian tubuhnya ditutupi rambut pada vivipar. Apa bedanya bulu dengan rambut? Kalau bulu bercabang-cabang seperti pada ayam. Kalau rambut berupa helaian seperti rambut kita ya, satu dan tidak bercabang-cabang. Kemudian pada hewan ovipar tidak memiliki kelenjar susu. Pada vivipar memiliki kelenjar susu. Sementara ovovivipar tidak memiliki ciri khusus. Nah, nanti akan kita bahas cirinya di mana, ada di bagian bawah. Pada hewan ovipar tidak mengalami masa hamil. Jadi ketika bertelur, telurnya dikeluarkan begitu saja. Kemudian ada yang dierami, ada pula yang tidak dierami. Contoh yang dierami adalah, ya betul, contoh hewan yang mengerami telurnya adalah ayam. Sedangkan yang tidak dierami contohnya katak, betul.
Betul. Kemudian pada vivipar mengalami masa hamil. Masa hamilnya ini berbeda-beda tergantung pada besarnya individu baru yang akan dilahirkan nanti. Misalnya kalau pada gajah karena besar dia kurang lebih membutuhkan waktu selama 2 tahun. Berbeda dengan pada tikus. Tikus hanya memerlukan waktu untuk hamil beberapa minggu saja dan nanti kemudian dilahirkan. Nah, ini yang membedakan ciri utamanya adalah embrio. Apa itu embrio? Embrio itu calon individu. Calon individu baru tumbuh di dalam telur. Ingat ya, pada ovipar tumbuh di dalam telur. Sedangkan pada hewan vivipar, calon individunya atau embrionya tumbuhnya di dalam tubuh induknya. Biasanya tumbuhnya di bagian rahim betina. Nah, pada ovovivipar, nih, kalau ini di telurnya di luar tubuh induk. Kalau yang ini telurnya ada di dalam tubuh induk. Kalau yang ini si embrionya itu atau calon individunya itu ada di dalam telur, tapi telurnya tidak dikeluarkan, dia ada di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, setelah siap untuk keluar begitu ya, dia menetasnya di dalam tubuh induk dan dia baru keluar dari tubuh induk. Jadi seperti dilahirkan, makanya namanya bertelur melahirkan ya. Kemudian ciri lainnya, nah karena dia ada di dalam telur, maka calon individu baru ini dapat makanannya dari telur. Kalian tahu kuning telur ayam? Nah, kuning telur ayam itu merupakan cadangan makanan bagi pertumbuhan calon anak ayam, sehingga nanti dia sudah siap menetas, biasanya sekitar 21 hari dia baru menetas menjadi anak ayam. Sementara pada hewan vivipar, cadangan makanan embrio diperoleh melalui induknya. Nah, antara calon bayi ya dengan induknya itu ada yang yang menghubungkannya, yaitu plasenta atau ari-ari. Sementara pada hewan ovovivipar, dari mana cadangan makanannya? Cadangan makanannya diperoleh dari telur gitu ya. Nah, yang membedakan ketika melahirkan apa? Kalau vivipar biasanya plasenta atau ari-arinya turut keluar pada saat dilahirkan. Tapi kalau pada hewan ovovivipar tidak ada plasenta saat melahirkan, seperti itu ya. Jadi ini ada ciri ovipar, ovovivipar, dan vivipar ya. Kita cek di slide berikutnya, ada contoh hewan ovipar. Ada ayam, bebek, ikan mas, kupu-kupu, cicak, penyu, buaya, katak, kura-kura. Kalau ovovivipar tadi ada kuda laut, ular boa, ikan hiu, ikan pari, kadal hijau, anakonda. Anakonda besar atau kecil? Kecil, namanya juga anak-anak ya, anakonda. Enggak ada yang bercanda. Anakonda itu besar ya. Bu, kalau ada anakonda, ada bapak konda? Enggak tahu juga ya. Kemudian yang vivipar. Vivipar pada kucing, paus, lumba-lumba, kelelawar. Kelelawar itu satu-satunya mamalia terbang ya. Ada sapi juga, ada terenggiling. Terenggiling itu yang bisa menggulung. Ada tapir juga, ada harimau juga, ada anoa juga. Ini hanya sebagian dari contoh-contoh yang Ibu sebutkan. Tentunya masih banyak contoh-contoh hewan vivipar yang lainnya. Kita lanjutkan. Iya, di slide ini anak-anak ada perkembangbiakan vegetatif hewan. Sama seperti pada perkembangbiakan tumbuhan, pada hewan juga ada vegetatif dan ada generatif. Dan prinsipnya sama. Setiap perkembangbiakan generatif diawali oleh adanya pembuahan atau peleburan antara sel jantan dan sel betina. Sedangkan pada vegetatif tidak diawali oleh adanya
peleburan sel jantan dan sel betina. Kita akan lihat gambarnya satu persatu. Nah, ini perhatikan ya. Ada 6 langkah perkembangbiakan di gambar yang pertama. Kemudian ini perkembangbiakan gambar yang kedua. Dan ini gambar perkembangbiakan yang ketiga. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang perkembangbiakan vegetatif hewan. Ya, yang ini namanya membelah diri. Jadi ini hanya berlaku pada hewan rendah atau hewan bersel satu, misalnya ameba ya, ameba atau amuba. Itu biasanya dia hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop ya. Adapun cara perkembangbiakannya adalah ini satu sel. Kemudian yang ini namanya inti sel ya. Nah, ketika dia akan berkembang biak, maka inti selnya akan menggenting, jadi semacam ada lekukan begitu. Nah, nanti di langkah ketiga ini akan berpisah, jadi inti selnya berpisah. Nah, kemudian diikuti dengan ini, yang ini namanya nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di SMP. Ini namanya sitoplasma atau bagian di luar inti sel ya. Nah, nanti ini bagian ini akan memisah, makin lama makin berpisah, kemudian jadilah 2 individu baru. Cara ini disebut cara membelah diri ya. Yang kedua adalah cara tunas. Nah, ini adalah indukannya. Nanti pada indukan ini akan terbentuk benjolan seperti ini ya, atau tonjolan. Nanti tonjolannya berkembang menjadi lebih besar, kemudian semakin mengikuti induknya, lama-kelamaan dia akan memutuskan diri dari induknya, terjadilah individu baru. Yang ini tunas ya. Kemudian cara yang ketiga adalah fragmentasi. Ini adalah cacing pipih atau planaria ya. Pada cacing pipih ini kalau dia dibelah jadi 2 begitu, maka ini masing-masing belahannya ini dia akan membentuk individu baru. Jadi bagian yang kanan akan membentuk yang kiri, bagian kiri akan membentuk yang kanan, sehingga dia akan menjadi 2 individu ya. Ini namanya fragmentasi. Atau bagaimana kalau misalnya dipotongnya? Kalau tadi secara membujur, bagaimana kalau dipotongnya secara melintang 3 bagian? 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Ternyata bagian kepala itu mampu menumbuhkan ekor, dan bagian tengah itu bisa membentuk bagian kepala dan bagian ekor. Sementara bagian ekor dia bisa membentuk kepala, sehingga terjadilah atau jadilah 3 individu. Yang ini baik membelah diri, tunas maupun fragmentasi tidak diawali oleh peleburan sel jantan dan betina. Contohnya ini ya, tadi pada amuba, kemudian yang ini contohnya pada anemon, tempat tinggalnya Nemo. Kemudian yang ini pada cacing pipih atau tadi disebutkan planaria. Sebagai informasi saja bahwa planaria ini biasanya hidup di sungai-sungai perairan yang masih jernih ya, jadi belum terkontaminasi atau belum kena polusi, sehingga cacing pipih itu dijadikan sebagai indikator atau penunjuk bahwa airnya masih bersih. Ini ukurannya kecil sekali dan dia hidup biasanya di balik-balik batu ya. Kalau misalnya kondisi perairannya sudah tidak bagus, biasanya dia mati gitu ya. Kalau ini yang tadi ya, ini contohnya ini sebetulnya hidra, tapi selain hidra yang mudah kita amati adalah pada anemon ya, tempat tinggalnya si Nemo. Kemudian yang ini biasa ditemukan pada
air-air sawah gitu yang banyak rendaman jerami, biasanya banyak sekali amobanya ya. Kemudian ya, kita simpulkan bahwa perkembangbiakan hewan itu bisa terjadi secara generatif, tapi bisa juga terjadi secara vegetatif. Ingat ya, kalau generatif diawali oleh pembuahan, adanya peleburan sel jantan dan sel betina. Kalau pada vegetatif tidak diawali oleh peleburan sel jantan dan sel betina. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam perkembangbiakan hewan generatif? Ada ovipar atau bertelur, ada ovovivipar atau bertelur melahirkan, dan ada vivipar atau melahirkan. Kalau vegetatif, membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Ya, itu materi kita dalam pertemuan kali ini. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Silahkan dibuka. Bu Pena halaman 48, Bu Pena A. Sudah ketemu? Kalau sudah, silakan dilihat muatan IPA nomor 1 sampai 5. Sudah? Silahkan dikerjakan sebagai tugas, langsung kerjakan pada buku paket. Insya Allah akan dikumpulkan pada Senin yang akan datang bersama dengan tugas yang lainnya. Seperti biasa, kalau pada buku paket tidak cukup, boleh diselipkan kertas selembar sebagai tambahan jawaban. Demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak dan selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat walaupun masih PJJ. Jangan lupa berdoa. Semoga kita dipertemukan dalam tatap muka di kelas kita secepat mungkin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.